Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di pagi hari ini seperti biasa saya akan berbagi informasi kepada teman-teman seputar otomotif ya, khususnya dalam rangka menghadapi mudik lebaran tahun 2023 ini ya teman-teman. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat ya, selalu baik-baik saja. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Sebentar lagi Idul Fitri tiba. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman. Kalau di video kemarin saya sudah membuatkan video tentang pengecekan apa saja sebelum melakukan perjalanan jauh atau saat mudik lebaran. Jadi pagi hari ini itu H-3 sebelum lebaran teman-teman. Jadi mungkin teman-teman saat ini sedang prepare ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan mudik pulang ke kampung halaman ya. Jadi saya akan sekali lagi ingin berbagi, akan mengingatkan, sama-sama mengingatkan kepada teman-teman yang akan melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan mobil ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini itu persiapan pengecekan terakhir sebelum teman-teman berangkat untuk perjalanan mudik. Apa saja yang perlu dipersiapkan ya teman-teman? Kalau di video saya sebelumnya itu tentang apa saja yang perlu diganti ya, karena kan untuk perjalanan jauh. Misalnya ban kalau sudah gundul diganti, kemudian ganti oli. Lalu untuk pengecekan terakhir ini langsung saja teman-teman. Apa saja yang perlu dicek secara cepat saja ya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita cek dari luar ya. Kita dari luar bisa melihat, kita cek tekanan sebelum berangkat melakukan perjalanan, itu cek tekanan anginnya saja ya, karena bannya sudah diganti ya. Pastikan keempat rodanya dan bahkan kelima bersama ban serep itu dalam kondisi bagus, kemudian tekanan dicek. Oke, setelah tekanan ban dicek, kemudian ini wiper ya teman-teman, periksa wipernya, karena dalam perjalanan jauh kita juga nggak tahu ya kapan dan di mana waktunya akan turun hujan. Wiper ini perlu karena sangat mengganggu pandangan dan sangat berbahaya bagi kita saat mengemudi ya teman-teman. Selanjutnya kita perlu persiapkan juga peralatan ya untuk jaga-jaga ya teman di jalan bila ada kendala pada mobil kita. Tapi insya Allah kalau kita sudah persiapkan semua kondisi kendaraannya dengan baik, sudah kita cek semua, insya Allah mudah-mudahan lancar ya. Tapi sebagai jaga-jaga saja, siapkan kita bawa kunci-kunci dan perkakas secukupnya saja, seperti obeng, kunci yang kecil-kecil aja, kunci 12, 14, 17 gitu ya teman-teman. Kemudian kita perlu bawa juga minyak rem ya teman-teman, nanti jaga-jaga buat kalau minyak rem bocor. Tapi kan sudah saya bilang tadi, teman-teman sudah sebelum melakukan perjalanan jauh, sebelum mudik itu pasti sudah mengecek semua apa yang perlu diservis, apa yang perlu diganti. Seperti minyak rem, seharusnya kondisi minyak remnya sudah dicek, sudah diganti ya kalau kotor. Ini untuk cadangan saja bila berkurang ya. Kemudian perlu juga bawa carbo cleaner untuk membersihkan bagian-bagian yang ada di dalam mesin. Kemudian kita perlu bawa coolant ya, atau radiator coolant atau pendingin ini ya, air coolant. Kalau terlalu besar bisa bawa yang 1 liter itu ada teman-teman. Kemudian sedikit kabel wiring ya, kabel kelistrikan. Dan satu lagi ya teman-teman perlu disiapkan, yaitu kabel jumper untuk jaga-jaga kalau aki kita bermasalah di jalan. Itu peralatannya yang dibawa, kemudian dimasukkan ke dalam tas atau wadah, kemudian dimasukkan ke dalam mobil, letakkan di tempat yang aman, tidak mengganggu barang-barang lainnya, ditata ya teman-teman. Selanjutnya bila teman-teman membawa barang di atas kap mobil atau di roof rack, sebaiknya jangan terlalu tinggi, karena kalau kita melewati tol itu ada batas maksimal ketinggian ya teman-teman. Dan untuk perhatikan juga saat membawa barang di atas mobil atau menggunakan roof rack itu kecepatannya dijaga, jangan terlalu kencang ya, karena bisa membahayakan keselamatan. Lalu selanjutnya sekali lagi dicek lagi untuk lampu-lampu ya, lampu depan, lampu senja, lampu utama, lampu kota ya, sen,
pastikan fog lamp pastikan sudah kondisi baik, menyala semua ya, baik depan maupun belakang, karena ini sangat penting untuk keselamatan kita dalam berkendara. Oke, kemudian kita akan lanjut ke pengecekan bagian di mesin ya teman-teman. Oke, untuk di bagian mesin sekali lagi dicek bagian apa saja yang perlu dicek sekali lagi sebelum melakukan perjalanan. Oke, langsung singkat saja dicek lagi sekali lagi untuk volume air coolant radiator ya. Seperti video saya kemarin sudah saya jelaskan ya, di sini ada batas full dan batas minimal. Pastikan jika kurang dari batas full kita tambahkan ya. Ini nanti akan saya tambahkan ya, ini kurang 1 cm turun ini. Oke, ini nanti ditambahkan. Kemudian tidak perlu membuka tutup ya teman-teman, cek aja air radiatornya, kemudian dicek minyak remnya, pastikan masih di batas aman ya, ini di batas maksimal, jika kurang sama ditambahkan. Kemudian ini kabel aki ya teman-teman, pastikan sudah kencang ya, sudah terpasang dengan kencang karena kita akan perjalanan jauh, melewati jalan yang kurang bagus juga. Ini bisa kalau terguncang-guncang bisa lepas, maka dicek sekali lagi untuk dikencangkan. Kemudian volume olinya ya dicek, ini yang seperti kemarin ya, tidak ada bocoran, tidak ada rembes ya teman-teman, jadi olinya masih utuh pada level yang aman, karena hari sebelumnya kita sudah melakukan pergantian oli. Selanjutnya untuk fan belt atau timing belt ya, ini pastikan fan beltnya, jika fan beltnya kurang bagus atau sudah waktunya ganti setahun atau 2 tahun, ganti saja teman-teman, karena murah dan gantinya teman-teman bisa mengganti sendiri. Oke ya, lalu kemudian diisi juga air wiper ya teman-teman. Nah ini sudah saya tambahkan. Oke, untuk bagian mesin saya kira itu cukup itu saja teman-teman. Jadi ini karena sudah dicek semua ya sebelumnya 2 hari yang lalu, sudah melakukan perbaikan bila ada yang perlu diperbaiki, ada pergantian bila ada yang perlu diganti, dan ini pengecekan terakhir dan kita akan segera melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman untuk melakukan perjalanan mudik lebaran tahun 2023 kali ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk persiapan mudik lebaran menggunakan Avanza ya teman-teman. Semoga perjalanan mudik teman-teman diberikan kelancaran sampai di tempat tujuan di kampung halaman, bertemu dengan keluarga. Oh ya, sekalian saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mohon maaf bila selama ini saya sering walaupun baik dengan sengaja maupun tidak sengaja ya, saya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe di Otomotif Channel. Oke, selamat melakukan perjalanan mudik. Tetap jaga kesehatan, tetap taati peraturan lalu lintas ya, taati kecepatan di jalan, utamakan keselamatan dalam berkendara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.